Menu makan bergizi gratis di Cilegon, Banten banyak tersisa dan diduga kurang diminati para pelajar. Puluhan kilogram nasi, sayur, dan lauk terbuang sia-sia. Sisa MBG berakhir menjadi pakan ternak. Seperti inilah proses pengemasan food tray usai diberikan kepada para siswa sekolah dasar di wilayah Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Beberapa wadah terlihat masih banyak sisa makanan. Diduga para murid sekolah dasar tidak menyukai menu makanan yang disajikan. Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Cilegon membenarkan hal itu. Hampir setiap harinya ada puluhan kilogram nasi, sayuran, dan lauk yang tersisa. Seluruh sisa makanan tersebut berakhir menjadi pakan ternak milik warga. Menurut salah seorang pengumpul makanan sisa MBG, dirinya setiap hari mengumpulkan sisa makanan MBG dari salah satu dapur. Namun tidak hanya dirinya, ada beberapa warga yang juga meminta sisa makanan untuk diberikan ke hewan ternak mereka. Sisa makanan MBG tersebut tidak dibeli namun diambil secara gratis. Lagi nunggu apa, Pak? Nunggu sisa makanan buat ternak. Ini dari mana nih, Pak? Dari warga sekitar. Maksudnya dari dapur MBG ya? Iya. Ini setiap hari, Pak? Ya setiap hari. Cuma kalau lagi ada, kalau nggak ada ya. Tapi biasanya digunakan untuk apa, Pak? Buat makan ternak. Ayam. Mendalam lagi. Jadi pengaruh nggak tuh buat telur yang itu atau daging itu, Pak? Kenapa? Buat telur apa ayam atau daging itu? Ayam kampung biasa. Ayam kampung. Iya, ayam biasa. Ini Bapak ngambilnya ini dibayar tuh memang gratis itu gimana, Pak? Gratis, Pak. Gratis ya? Iya. Nggak ambil aja ya? Iya. Menurut Kepala SPPG Purwakarta, pihaknya selalu mendapatkan sisa makanan dari para penerima manfaat. Bahkan hampir 70 kg nasi bercampur sayuran dan lauk pauk menjadi makanan sisa. Agar tetap bisa bermanfaat, sisa makanan tersebut akhirnya diberikan kepada warga untuk kemudian diberikan sebagai pakan ternak mereka. Melihat tadi banyak siswa yang tidak menghabiskan makanan ya. Biasanya kalau masuk lagi ke sini itu di seperti apa ini, Mas? Itu Mas biasanya? Untuk itu kan sisa dari makanan dari ombreng ya. Kalau itu biasanya kalau kita di sini tuh kita pilah, jadi kita sesuaikan, jadi nasi dengan nasi, lauk dengan lauk, sayur dengan sayur, dan itu kita timbang. Tujuannya itu supaya untuk mengevaluasi juga, jadi menu mana yang disukai dan menu mana yang tidak disukai, kayak masih banyak sisanya gitu. Paling besar, Mas, itu nasi khususnya itu ada berapa kilo itu yang tidak terpakai? Kalau nasi itu bisa sampai sekitar, kalau campurannya semua ya Pak, 50 kilo sampai 6 sih. Kalau campur seluruhnya dengan lauk ataupun itu sebelum kita pilah. Tapi untuk kita pilah ini sejauh ini paling di angka 3 kresek sih, 20 sampai 30 kilo. Sisa-sisa nasi yang mungkin itu juga sudah tercampur dengan air dan lain-lainnya sih Pak. Artinya tadi kalau tidak dipilah sebanyak 60 kilo gitu? Kalau semuanya dicampur keseluruhan dengan sayur ataupun lauk-lauk itu juga tergantung sih, tergantung menu. Paling banyak? Iya, paling banyak segitu sih. Kalau produksi sendiri berapa banyak ya? Kalau untuk saat ini sekitar 3.611. Berapa sekolah itu? Itu 20 sekolah dan 103 ibu hamil, busui, dan balita. Tapi dengan banyaknya sisa itu, Mas, dari pihak Mas sendiri ada kekecewaan atau gimana, Mas? Atau evaluasi seperti apa itu? Untuk sisa-sisanya itu mungkin ya karena kesukaan dari pribadi masing-masing itu sih Pak ya. Tapi kita juga itu menjadikan evaluasi juga. Kadang kita juga meminta saran ataupun bertanya kepada sekolah-sekolah untuk saran untuk pribadi, untuk pihak kedepannya, untuk dapur ini juga supaya tidak ada sisa-sisa gitu sih. SPPG Purwakarta sendiri memproduksi 3.600 porsi makanan setiap harinya. Ada 20 sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi penerima manfaat program MBG ini. Sangat disayangkan program pemerintah untuk menyehatkan dan mencerdaskan anak bangsa berakhir menjadi pakan ternak setiap harinya. Dari Cilegon, Banten, Ani Septianingrum, Ins Media melaporkan.